Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Rabu tanggal 26 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAU USD, seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Oke, saya mau melihat dulu ya, untuk saya juga sampaikan ke teman-teman semua. Dimana kalau kita perhatikan di time frame weekly, ini yang sudah saya sampaikan di analisa weekly di minggu kemarin. Saya menandain posisi open weekly ya, yaitu di 2003.93. Yang tentunya sampai dengan hari Rabu ini belum terjadi breakout atau bergerak di atas daripada 2003.93. Dan sempat terjadi pembentukan low ya di minggu ini. Tapi tekanan sellernya ini tidak mampu break di bawah area support ya, support minggu kemarin yaitu di 1969.12. Kan dimana saya tandain ya, dimana low-nya ini ya, higher low-nya ini semakin meninggi, tapi ada perubahan dari high tertingginya 2048.64 dan minggu kemarin terjadi penurunan. Ya, seperti membentuk symmetrical triangle ya kalau kita perhatikan, dan kemudian minggu ini hanya sebatas menyentuh kurang lebih ya di 2003.93. Cuman ini masih belum selesai, masih ada hari Rabu ini, kemudian hari Kamis dan hari Jumat. Untuk weekly nanti apakah akan terjadi break di atas daripada 2003.93? Jika mana itu terjadi, maka minggu depan akan ada perubahan yang cukup signifikan untuk pergerakan XAU USD. Oke, ini yang perlu kita lihat ya, kita pantau. Jadi saya reminder buat teman-teman semua, apakah sampai dengan hari Rabu ini sudah terjadi perubahan. Tapi ternyata sampai dengan hari Rabu ini hanya bergerak candle bullish ya, tapi ini masih belum selesai, masih akan berlanjut. Oke, nanti kita akan pantau, kita akan lihat di analisa selanjutnya. Oke, sekarang kita akan turunkan lagi di time frame daily ya, untuk melihat posisi pergerakan di hari kemarin ya. Di posisi hari kemarin terjadi pembentukan candle bullish yang memiliki ekor panjang dari bawah ke atas dan atas ke bawah ya. Tentunya ini juga ada respon daripada indeks dolar terjadi penurunan ya, atau pelemahan, dan dorongan bullish terjadi dari hari Senin sampai dengan hari Selasa ini membentuk sebuah pola tekanan buyer yang cukup signifikan. Tapi seperti ini ya, kalau kita perhatikan memang di beberapa minggu ke belakang setelah pasca terbentuknya bearish engulfing yang sangat kuat, candle-candle yang terjadi apalagi di minggu kemarin ya, itu ekor-ekor panjang ini muncul seolah-olah pergerakan XAU USD itu terjadi penurunan yang cukup signifikan, tapi tertahan, dia naik lagi, kemudian dia naik lagi. Hal ini terjadi ya di beberapa kondisi pergerakan XAU USD saat ini. Makanya saya katakan teman-teman semua untuk cukup hati-hati, dalam arti posisi-posisi yang ada seperti ini menunjukkan bahwasanya momentum baik dia nanti akan terjadi kenaikan berlanjut, ini bisa terjadi gitu. Artinya memang tren besarnya ini kan trennya naik ya, tren besarnya tren naik. Dan kemudian kalau kita perhatikan seperti halnya semalam ya, news yang rilis ya, CB Consumer Confidence posisinya menghasilkan data yang kurang bagus ya untuk pergerakan indeks dolar itu sendiri gitu. Tapi di sisi lain ada news yang menunjukkan positif untuk indeks dolar. Nah, ini kan yang berlawanan, dan ternyata harusnya memang ada tekanan seller terjadi pada XAU USD, tapi kemarin indeks dolar memang sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan gitu. Kalau kita perhatikan di sisi time frame daily ya, nah ini posisinya di time frame daily terlihat memang posisi tekanan buyernya sangat kuat nih. Setelah dia retest pergerakan indeks dolar ini ya, ini kan retest ya, naik dan menuju area order block, tapi tidak mampu dia berbalik turun.
dan masih tertahan strong buyer, dan ini nanti saya akan bahas. Tapi menariknya ketika indeks dolar ini menguat, yield obligasi ini Anda bisa lihat ya, yield obligasinya itu turun ya, turun sangat signifikan. Inilah yang menunjukkan ketika yield obligasi ini turun, XAU/USD itu terjadi penguatan. Artinya kecondongan XAU/USD ketika dihubungkan dengan yield obligasi ini sangat make sense ya. Artinya yield obligasi melemah, XAU/USD pasti akan terjadi kenaikan. Dan kemarin indeks dolar, Anda bisa lihat kan, indeks dolar turun, indeks dolar menguat, yield obligasinya turun. Jadi kecenderungan yang terlihat memang pergerakan XAU/USD itu sempat terjadi bergerak terbatas ya, atau naik turun yang menunjukkan potensi yang sifatnya di mana buyer dan seller itu memiliki kekuatan yang seimbang atau konsolidasi pasca rilis news semalam. Oke, jadi kalau posisi hari ini dengan adanya dorongan bullish di akhir sesi penutupan untuk XAU/USD, menurut saya ini akan melanjutkan kenaikannya ya, yaitu tepatnya menguji daripada bearish engulfing sebelumnya, karena ini sudah ada dua kali candle membentuk candle bullish, dan ekornya ini juga sempat sentuh open weekly ya, yang tadi kita bahas di awal video di 2003.93. Menurut saya hari ini akan menguji kuat karena range-nya pun tidak terlalu jauh untuk dia bergerak ke atas. Kalau kita lihat dari pembukaan hari ini membutuhkan kurang lebih 10-15 dolar masih memungkinkan. Apalagi kalau hari ini news memberikan dorongan bullish pada XAU kembali lagi. Dan jika mana itu terjadi dan harga berhasil break di atas area konsolidasi ini ya, di atas 2003.93, maka menurut saya minggu depan berpotensi kuat untuk menunjukkan aksi kenaikannya hingga break di atas daripada bearish engulfing. Itu sih catatannya. Tapi kalau hari ini ternyata sentimen pasar terhadap XAU/USD, karena kan menguji 2000 dolar per ounce berkali-kali gagal ya, sempat turun, habis itu dia naik lagi, turun lagi. Tentunya kalau hari ini responnya lebih negatif kepada XAU/USD dan positif untuk indeks dolar ataupun yield obligasi, ya tentunya XAU/USD akan melanjutkan bearish untuk koreksi. Tapi kalau kita lihat dukungan dari 2 hari ke belakang, dari hari Senin sampai dengan hari Selasa ya, pembentukan candle bullish ya, insya Allah kemungkinan besar ini akan menjadikan bullish kembali. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam di akhir sesi penutupan ternyata membentuk bullish engulfing ya. Ini Anda bisa lihat, dan ini saya akan merapikan karena kemarin target saya adalah area order block time frame 1 jam, sempat menyentuh area order block time frame 1 jam, cuman ini adalah zona pantau dan ada pembalikan yang cukup signifikan ya, dari dia turun naik hanya sebatas area order block di sini. Dan kemarin besar harapan saya sih menuju wilayah area order block di time frame 4 jam ini, cuman ternyata tidak terjadi ya. Ada pembalikan di posisi zona pantau di area order block time frame 1 jam yang menunjukkan ke trigger ya, artinya menyentuh area ini dan langsung menguat. Oke, sekarang kita akan rapikan, dan ada beberapa penambahan trend line karena pergerakan di time frame 4 jam ini, trend line yang ini berfungsi dengan baik ya menurut saya. Ada beberapa kali menyentuh wilayah area ini tapi terjadi penolakan, dan hari ini akan menentukan. Ini saya akan kasih penebalan seperti ini. Ini yang pertama, dan yang bawah saya akan tarik kembali. Yang dulu pernah saya ambil, sini saya akan ulangi lagi karena ini sangat berpotensi bagus. Saya melihatnya ada beberapa rejection terjadi di posisi trendline bawah ya, seperti ini. Oke, banyak terjadi pembalikan. Nah, di situ ya. Nah, ini di reject berkali-kali, trendline ini tidak mampu di breakout. Oke, posisinya seperti membentuk symmetrical triangle ya, dan ini akan menentukan hari ini. Kalau dorongan bullish terjadi ya, Anda bisa lihat ini kalau terjadi bullish dan close di atas open weekly yang tadi saya katakan,
di posisi minggu ini, maka kecenderungannya akan terjadi kenaikan. Dan saya melihatnya ada bullish engulfing di akhir sesi penutupan. Menurut saya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa akan terjadi kenaikan ya. Akan mencoba break di atas daripada area trendline yang warna kuning ini. Itu sih gambarannya. Oke, sekarang kita coba ini ya, turunkan time frame di 1 jam. Kita lihat di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam terlihat ya ada pembentukan seperti symmetrical triangle, dan ini saya akan geser karena zona pantau ini terjadi di posisi hari kemarin ya. Saya akan geser, ini sudah direspon ya, posisinya ini direspon oleh candle ini dan langsung melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan. Cuman sayangnya pergerakannya memang sangat cepat ya. Jadi Anda bisa lihat dia turun langsung dia naik posisinya di area trendline ini. Oke, dan kemudian hari ini masih bergerak konsolidasi kalau dilihat di time frame 1 jam. Dan order block 1 jam yang di posisi zona sell, nah ini direspon, cuman ini di akhir sesi penutupan ya. Dalam arti pukul 1 malam. Ini sudah direspon, udah ke trigger juga posisinya. Saya akan geser lagi, ini ke trigger di posisi ini ya. Oke, sebentar. Sebelum saya jelaskan, saya akan rapikan dulu. Dan teman-teman bisa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya, supaya banyak informasi yang teman-teman dapatkan, tidak setengah-setengah. Dan tentunya insya Allah bermanfaat dan bisa dijadikan acuan buat trading plan masing-masing. Nah, posisinya seperti ini, karena saya melihatnya di akhir sesi penutupan ini ada pembentukan candle bearish memiliki ekor panjang dari atas ke bawah dan body tidak mampu break di bawah impulsif sebelumnya, maka di sini saya akan tandain bahwasanya market akan bergerak konsolidasi sebesar ini. Nah, ini saya tandain dulu. Oke, meskipun kecenderungannya menurut saya ada potensi lebih menguat ya, menurut saya, karena saat ini membentuk sebuah area sideways di wilayah ini ya, bergerak terbatas, naik turun sampai akhir penutupan. Dan masih dalam area konsolidasi, range-nya kita coba cek lagi di posisi ini. Oke, berkisaran $9 sekian ya per troy ounce. Make sense menurut saya, memungkinkan sekali. Oke, menurut saya dari sesi Asia ini akan terjadi dorongan bullish sekali lagi dan berusaha break di atas area trendline. Akan membentuk sebuah pola sampai menunjukkan terjadinya breakout ya di area konsolidasi ini. Artinya ada kecenderungan menguat, dan kalau kita lihat dari posisi ini kan ada area liquidity yang tentunya ini bisa juga disapu dalam satu candle ya. Nah, ini tinggal kita tunggu aja trendline-nya ini terbreakout dan keluar dari jalur konsolidasi, maka ada kecenderungan dia akan bergerak naik seperti ini ya, dan menunjukkan aksi minimal menguji 2014 dulu, akan sampai area wilayah ini. Oke, nah ini kecenderungannya seperti ini. Ini sebentar saya kecilkan aja. Oke, tapi kalau nanti ternyata break impulsif di bawah area konsolidasi di area ini, maka ya kecenderungannya dia akan menguji sekali lagi di bawah, ada order block terbentuk kembali di wilayah area ini. Nah, ini ada order blocknya, minimal menguji trendline bawah sekali lagi. Oke, akan menunjukkan potensi ke sana, dan saya akan tandain di sini menjadikan zona buy di order block yang ada di sini. Nah, ini. Oke, saya akan tandain dulu posisinya. Ini ada order block. Nah, ini menjadikan zona buy di posisi ini, di luar daripada area konsolidasi ya. Nah, ini menjadikan zona buy-nya. Oke, nah gambarannya seperti ini ya. Jadi pantau dulu, ini ada pembentukan area high-nya ya, kurang lebih di 2003.93. Kemudian yang level psikologi bawah saya tandain ketika ada pembentukan sideways bergerak terbatas di kisaran area ini.
Oke, saya tandain dengan level psikologi di 1994.20. Yang atas ada di 2003.93. Masih bergerak di range tersebut. Oke, jika mana posisinya break di bawah level psikologi 1994.20, maka memiliki kecenderungan menuju area order block time frame 1 jam, yang tentunya nanti kalau area ini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up akan menunjukkan kenaikan kembali ya. Nah, seperti ini. Oke, yang akan menuju ke level $2.000 per troy ounce. Oke ya. Jadi ini gambarannya untuk analisa hari ini, pagi ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan buat teman-teman semua, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah teman-teman bisa mencocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa digunakan, jika mana tidak sesuai nggak usah digunakan. Oke ya, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.